di sini nggak ada lantai 13, Pak. Si Bu Ririnnya ini gantung diri karena pacarnya ini tidak mau bertanggung jawab. Sesosok hantu yang berkeliaran di sekitaran gedung yang ada di kawasan Es Parman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami. Jadi saya akan menceritakan yaitu tentang lantai 13 ya sahabat channel. Bagaimana penelusuran dan ceritanya, inilah kisahnya. Waktu itu di tahun 2005 sahabat channel. Jadi kebetulan saya bekerja di salah satu yaitu yayasan parkir sahabat channel zaman tahun 2005. Saya bekerja di situ, shiftnya itu ya sahabat channel, masuknya tuh malam terus gitu. Jadi pembagian shiftnya tuh malam sahabat channel. Kebetulan saya ditempatkan yaitu di daerah Es Parman, di daerah Jakarta Barat ya sahabat channel, Es Parman. Dan di jalan itu tuh kalau setiap malam tuh ya jam-jam di atas jam 12 tuh sepi ya sahabat channel. Ya maksudnya nggak terlalu padat seperti pagi gitu sahabat channel. Dan shift malam tuh saya cuma 2 orang sahabat channel yang jaga gitu kan, antara pintu masuk dan pintu keluar gitu. Jadi disebutnya PK1 dan PK2 sahabat channel, bagian masuk dan pintu keluar. Motor dan mobil tuh udah digabung kalau malam ya sahabat channel. Pengalaman untuk masuk, jadi pengalaman untuk masuk malam itu sahabat channel ya banyak lah cerita-ceritanya. Apalagi kita jaga tuh di gedung yang udah lumayan lama ya sahabat channel, di daerah Es Parman ini. Jadi ada salah satu kejadian ya sahabat channel ketika saya masuk malam ya sahabat channel. Jadi gak beberapa lama ada mobil taksi tuh masuk sahabat channel, masuk ya kan, itu sekitaran jam setengah 12 malam sahabat channel. Masuk ya kan, otomatis saya kasih tiket sahabat channel. Ya malam Pak, malam gitu kan. Setelah saya kasih tiket sahabat channel, dia masuk, nunggu di lobi. Sambil saya di dalam pos pintu masuk yang udah digabung antara pintu masuk dan pintu keluar, sambil dengerin musik ya, saya dengerin musik aja gitu. Dan umumnya sahabat channel, kalau malam-malam itu ada mobil masuk, pikiran kita itu kalau nggak ke ATM gitu, kebanyakan sih ke ATM ya sahabat channel, karena di situ ada beberapa bank-bank yang ada ATM-nya sahabat channel. Setelah masuk, saya lihat supir taksi itu kok udah setengah jam nggak keluar-keluar. Biasanya kalau ATM paling 5 menit 10 menit udah keluar. Saya perhatiin supir taksi itu lagi nerima telepon gitu kan. Saya lihat, oh lagi nerima telepon, mungkin lama kan. Ya udah, saya nggak pedulin lagi. Mungkin setelah ngambil ATM itu supir taksi nerima telepon. Nggak berapa lama, saya udah lihat jam lagi, itu dia nunggu di situ tuh udah 1,5 jam sahabat channel, masih diem di situ aja. Akhirnya saya bilang kontak ke HT sama security, monitor pos security masuk, saya bilang gitu kan. Akhirnya beberapa security ada yang jawab, masuk monitor, masuk monitor. Ini Pak, ada supir taksi. Ya kenapa? Ada supir taksi udah 1,5 jam
posisinya itu di depan lobi Pak gitu. Bisa tolong disamperin gitu kan, kalau ke ATM kan wajarnya 5 menit atau 10 menit. Ya udah, akhirnya security itu sebelum datang di posisi di lobi depan, dia ke saya dulu. Karena saya jaga berdua gitu, akhirnya saya ngadep berdua. Cobalah, penasaran kok 1,5 jam tuh supir taksi nunggunya lama banget gitu. Saya akhirnya sama teman saya yang satu lagi, teman saya jaga di pos. Nah, saya langsung bareng tuh sama security buat nyamperin tuh supir taksi. Sampai di depan bapak supir taksinya, security itu menyapa, ya kan. Malam Pak, gitu kan. Apa ada yang bisa dibantu? Oh malam Pak, gitu. Mau keperluannya ada apa Pak? Ini diperhatiin udah 1,5 jam, gitu kan. Nah supir taksi itu jawab, saya lagi nunggu orang Pak di sini, gitu. Nah saya sama security itu main lihat-lihatan, sahabat channel dah. Nah, security itu bilang, Pak, di sini tuh udah nggak ada jam lembur. Coba Bapak lihat ke atas, gitu kan. Itu semua lampunya mati semua, nggak ada, gitu. Enggak Pak, barusan saya ditelepon, gitu. Sama siapa, gitu. Sama Ibu Ririn, gitu. Ibu Ririn, gitu. Iya Pak, tapi ini udah nggak ada yang lembur Pak di sini, gitu. Terus dengan nada tinggi tuh supir taksi agak tinggi nadanya, Pak saya tuh lagi cari makan Pak, gitu. Orang ada telepon Ibu Ririn suruh tunggu soalnya dia lagi lembur, gitu. Nah security itu bilang, Pak maaf, kalau memang ada yang lembur karyawan itu menginformasikan ke kita, itu bagian keliling juga kita ngecek bagian security itu melewati lantai itu udah gelap semua, nggak ada yang lembur itu. Ya udahlah Pak, saya tunggu aja gitu. Saya lagi cari rezeki Pak, orang ditelepon namanya Bu Ririn, nanti saya turun pakai baju merah itu. Iya Bapak, ini nggak ada yang lembur. Nggak Pak, ditanya balik tuh sama security, lantai berapa Pak? Lantai 13 gitu. Lantai 13. Di sini kata security-nya, di sini nggak ada lantai 13. Sambil saya mahamin juga ke supir taksi itu. Saya bilang ke bapak supir itu, di sini nggak ada lantai 13 Pak, gitu. Saya ditelepon sama Bu Ririn itu lantai 13, saya di lantai 13. Tunggu saya ya Pak, saya nanti keluar lobi pakai baju merah, gitu. Ya udah, ternyata bapak itu ngeyel, sahabat channel, gitu kan. Bapak itu ngeyel. Ya udah, akhirnya kita balik ke pos, kita laporan, dan security itu juga laporan sama komandannya. Pokoknya kalau setengah jam lagi itu supir taksi nggak mau pergi, ya mohon maaf gitu, karena memang udah nggak ada jam lembur juga gitu. Dan akhirnya gitu kan, saya balik lagi ke pos gitu sama teman saya, jaga berdua lagi gitu. Dan takut ada apa-apa, jadi setiap malam memang di backup di pintu masuk atau di pos pintu keluar itu ada security untuk penjagaan setiap pintu masuk dan pintu keluar. Dan nggak berapa lama gitu kan, saya perhatiin tuh supir taksi nyamperin ke arah tangga lobi, sahabat channel, gitu kan. Saya lihat, saya bilang sama security, Pak, itu dia kayak ngobrol sendiri Pak, dia nyamperin di tangga security lobby, saya bilang gitu. Dilihatin sama kita, wah ini mah udah kacau ngobrol sendiri gitu. Kita perhatiin sama pak security-nya juga gitu kan. Nggak berapa lama tuh mobil supir taksinya dia puterin gitu, seakan-akan tuh kayak ngebukain pintu bahwa ada penumpang, dia bukain pintu belakang gitu, dia tutup pintunya gitu dong. Dan dia kan arahnya pasti ke arah ke kita, pos
pos pintu keluar gitu sahabat channel. Tiba-tiba dia mau keluar gitu kan, sambil saya ketik plat nomornya gitu, taksinya B berapa sekian. Saya tanya gitu kan, Pak, ada Pak gitu, ada Bu Ririnnya gitu kan, ada Bu Ririnnya, ada nih di belakang. Saya lihat sama Pak Security, nggak ada siapa-siapa di dalam belakang mobil itu, nggak ada siapa-siapa gitu. Saya bilang, Bu Ririnnya ada Pak gitu, ada di belakang gitu. Oke Pak, makasih. Saya cuma lihat-lihatan aja sama security-nya. Lah, itu Bapak katanya ada. Saya lihat sama security, di belakang nggak ada siapa-siapa gitu, kosong gitu. Saya liatin di belakangnya gitu, udah lewat aja. Gak berapa lama komandan security datang. Jadi kalau komandan tuh ya orang-orang dulu lah gitu. Pas setelah laporan tadi, ketika tuh supir taksi lama 1,5 jam, tuh komandan naik ke atas ke pos parkir gitu kan, dia inget gitu, bilang ke saya, bilang ke anak buahnya gitu. Menurut data tadi saya inget-inget, kalian laporan bahwa ada supir taksi yang menunggu Ibu Ririn yang pakai baju merah. Jadi di tahun 90-an itu ada yang namanya Ririn itu di lantai 13 gantung diri pakai baju warna merah. Gitu sahabat channel. Nah, kita kaget nah. Jadi di tahun 90-an itu ada yang bunuh diri di lantai 13. Itu namanya Ririn. Kenapa dia bunuh diri? Gitu kan. Saya tanya sama komandan, karena dia berpacaran sama salah satu temannya sekantor, itu dia hamil, dan sang pacarnya itu tidak mau bertanggung jawab, dan dia frustasi. Akhirnya ketika orang-orang udah pada pulang, dia lembur gitu. Setelah lembur, dia mempersiapkan tambangnya dan gantung diri di situ sahabat channel. Jadi komandan itu ngalamin bahwa si Bu Ririnnya ini gantung diri karena pacarnya ini tidak mau bertanggung jawab, karena Bu Ririnnya itu sedang hamil. Itu sahabat channel. Jadi pengalaman saya selama jadi menjaga atau parkiran ya itu sahabat channel. Jadi Bu Ririn itu memang sesosok hantu yang berkeliaran di sekitaran gedung yang ada di kawasan SF Parman sahabat channel. Mungkin itu aja ya sahabat channel, pengalaman yang kejadian atau yang pengalaman yang saya alami mungkin. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk sahabat channel yang udah selalu support, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya sahabat channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.